Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar. Hari pertama pembatasan sosial berskala besar PSBB di kota Surabaya diwarnai dengan kemacetan panjang di Bundaran Waru atau perbatasan kota Surabaya dengan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Saudara, hari ini adalah hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar tahap kedua di wilayah Surabaya Raya. Jumlah kendaraan berplat nomor luar kota masih banyak ditemukan tugas di checkpoint atau hari pos terakhir pemantauan penerapan pintu masuk PSBB tahap kedua di Surabaya Raya, yakni kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Gresik. Keputusan mengenai PSBB tahap ketiga akan diumumkan oleh Gubernur Jawa Timur petang ini setelah melakukan rapat. Saudara, penerapan PSBB di Surabaya Raya yang akan berakhir 11 Mei akan diperpanjang hingga 25 Mei 2020. Kita ke Surabaya, Saudara. Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini marah setelah tahu sebuah mobil lab PCR bantuan dari BNPB batal beroperasi di sejumlah titik di kota Surabaya. Saya dibilang nggak bisa kerja, siapa yang nggak bisa bilang kerja sekarang? Kalau ngawur nyerobot gitu, siapa yang Pemirsa, kasus pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 kembali terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Dalam berakhirnya PSBB tahap ketiga di Surabaya Raya, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengusulkan agar PSBB tidak diperpanjang. Alasan utama adalah agar ekonomi warga Saudara, Jawa kembali. Timur menjadi epicentrum kasus COVID-19. Wilayah Surabaya menjadi zona hitam dengan jumlah positif kasus corona tertinggi saat ini. Kota, pandemi, gerakan. Kita ditempatkan pada ruang yang sama dan berada dalam satu harmoni kehidupan. Namun apa yang terjadi jika harmoni itu terganggu? Melemah. COVID-19 di Indonesia masih terus berlanjut. Meski telah diberlakukan beberapa kebijakan oleh pemerintah. Salah satunya pembatasan sosial berskala besar. Pembatasan sosial berskala besar di kota Surabaya mulai diberlakukan pada tanggal 29 April 2020. Hal ini ditetapkan sebagai dampak dari wabah COVID-19 yang telah menyebar di Surabaya. Ini dilakukan sebagai upaya pemerintah kota Surabaya untuk menekan penyebaran COVID-19. Beberapa langkah disiapkan pada penerapannya, seperti meningkatkan civil society atau memberdayakan perkampungan, khususnya rukun warga untuk ikut serta memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara membentuk gugus tugas tingkat RW dan Kampung Wanijogo, Surabaya. Sejak tanggal 4 Juni 2020, Surabaya ditetapkan sebagai zona hitam oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Saat ini Surabaya memasuki masa peralihan dari pembatasan sosial berskala besar ke new normal. Di saat Surabaya menghadapi pandemi ini, banyak isu-isu yang muncul akibat pandemi yang terjadi di Surabaya. Mulai dari isu perekonomian hingga pendidikan. Banyak protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus ini. Mulai dari anjuran memakai masker,
menjaga jarak minimal 1 meter, dan mencuci tangan setiap saat. Tetapi kenyataannya masyarakat Surabaya belum sepenuhnya mematuhi protokol-protokol yang dibuat oleh pemerintah. Masih banyak sebagian masyarakat yang tidak menerapkan anjuran pemerintah. Mestinya masyarakat sadar akan perannya sebagai garda terdepan untuk memutus rantai penularan. Di sisi lain, COVID-19 juga berdampak sangat signifikan, terutama dalam bidang ekonomi. Kondisi yang awalnya ramai oleh aktivitas masyarakat sehari-hari, kini terlihat sepi. Beberapa perusahaan di Surabaya telah mengeluarkan kebijakan work from home. Meskipun tidak sedikit orang yang beraktivitas di luar rumah. Pusat pembelanjaan dan sudut kota pun terlihat sangat sepi jika dibandingkan dengan sebelumnya. Roda perekonomian di kota Surabaya terhambat dengan adanya pandemi ini. PHK besar-besaran yang terjadi pada buruh dan karyawan. Dampak COVID-19 yang lainnya terjadi pada masyarakat kecil yang hanya mengandalkan pendapatan harian. Dirasa kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Di distribusi ketiga ini kami dari Relawan Stasia mengambil titik pembagian zonasi ada 3 area. Yang pertama di Ngagel Wasana Kalimir, yang kedua di Keputih Tegal Timur, dan yang ketiga ini ada di Tegal Barat Selatan. Di balik senyum ramah mereka, ada keresahan dan kekhawatiran dalam diri mereka. Terutama saat melihat dan mendengar saudara mereka kesusahan. Banyak cerita yang mungkin tak pernah kita dengar. Suara dari mereka yang hidup dalam keterbatasan. Seringkali sesuatu yang besar itu muncul dari tindakan kecil. Perbuatan kecil yang melahirkan semangat kebersamaan untuk membantu sesama. Sebelum kita melakukan pendistribusian, kita melalui proses yang pertama, yaitu kita menentukan titik lokasi dengan cara kita mensurvei langsung ke lokasi setempat yang memang keadaan ekonominya ke bawah. Setelah kita sudah menemukan titik lokasi, kami berkoordinasi dengan RT RW setempat untuk meminta data warga yang memang ekonominya ke bawah. Setelah kita mendapatkan data dari warga, maka kami langsung terjun ke setiap rumah warga yang sudah terdata oleh RT dan RW. Perkenalkan, nama saya Shirley, saya dari Koor Packing. Di sini tugas si packing itu melakukan packing
paket donasi dan menyiapkan kebutuhan packing dan membuat form packing. Packing di distribusi 3 ini ada 2 agenda. Yang pertama bersama MSB, yang kedua untuk relawan sendiri. Yang pertama itu tanggal 11 Juni packing 50 paket, isinya beras 2 kilo, gula setengah kilo, minyak botol 400 ml, mie instan 5 bungkus, hand sanitizer 1, dan masker 1. Untuk yang kedua akan dilakukan tanggal 18 besok, hari Kamis. Packing 100 paket, isinya sama, yaitu beras 2 kilo, gula setengah kilo, minyak botol 400 liter, mie 5 bungkus, hand sanitizer 1, dan masker 1. Saya menyampaikan beberapa hal. Seminggu ini ada hal baik yang saya lihat kan semua. Yang pertama, ada semangat, ada energi baru dari teman-teman, karena kita cukup kelelahan akui dari distribusi atau distribusi 2 ya. Teman-teman yang ikut distribusi atau distribusi tak lihat dari mudah kelelahan, tetapi ternyata di distribusi 3 semangat dan energi baru ini membuat kita tambah semangat lah. Dengan kehadiran rekan-rekan baru dan kehadiran saudara-saudara baru yang tadinya kita mulai dengan 38 orang di dalam grup relawan, hari ini kita ada 120-an. Saya sangat bersyukur ada energi positif dari semua. Semoga hal-hal baik ini, energi baik ini terus mengalir di sini dan juga bisa berdampak buat saudara-saudara kita, terutama yang mendengar panggilan dan seruan mahasiswa. Ada saudara kita bawa ITS Maja, mungkin sesekali kita bisa main lah ke sana ya, rame-ramein aja lah. Ngapain di sini? Nah, gue masih ITS ya. Kita godain aja teman-teman ITS di sana. Tanpa lakukan apa-apa. Relawan, tangan di tangan. Relawan Indonesia. Indonesia. Cahaya pagi ini lebih cerah dari pagi kemarin. Mungkin bisa bangun lebih dini untuk bergegas siapkan diri. Apa yang harus ku cari, apa yang harus ku gali, ku tahu. Ku mau jadi sesuatu yang kau tahu itu aku. Ku mau dari dulu, tapi kenyataannya ku masih hanya menunggu. Semoga ya malam Setiap pergerakan pasti akan ada persimpangan, di mana kita harus memilih jalan. Ketika jalan itu terpilih, kita harus memperjuangkan, walaupun banyak rintangan. Mereka yang tergerak untuk melakukan gerakan ini memberi dorongan motivasi kepada yang masih berdiam diri, menunggu untuk tergerak dalam gerakan kemanusiaan ini. Selalu ada yang mengejutkan dari kehidupan. Hal-hal tak terduga yang menuntut sebuah jawaban. Biasanya kita akan tergagap terlebih dahulu, bingung tak tentu selama beberapa waktu, sampai akhirnya kita bangkit dalam pencairan, mencoba memahami makna setiap kejadian, lalu mencoba bergegas lagi berbekal pelajaran, sebab normalitas baru menuntut banyak penyesuaian. Mungkin kehidupan tak akan pernah sama lagi. Jika ingin bertahan, kita mutlak beradaptasi. Bencana akhirnya tidak melulu terasa sia-sia. Jika bisa menarik hikmah yang paling berharga. Kita adalah manusia yang tidak boleh berhenti belajar. Dengan itulah manusia akan terus berpijar. Semoga tak ada guna
masih hanya diam saja.